Saya ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Pertama yang saya akan tanyakan, pendaftaran gugatan cerai di Pengadilan Agama dalam masa pandemi COVID-19 apakah mengalami peningkatan? Silakan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas teman-teman media yang sudah bersedia untuk hadir. Dan dalam kesempatan ini, dari pertanyaan yang tadi disampaikan, untuk khusus Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, ternyata ketika kita melihat data dari per bulannya perkara masuk laporan, jadi kita ada laporan setiap bulan perkara masuk itu, dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, kami untuk khusus Kota Tasikmalaya malah tidak melihat ada penurunan yang signifikan. Misalnya dalam satu bulan rata-rata di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ini sekitar 250 sampai 300 perkara per bulan. Baik itu perkara cerai gugat, cerai talak, cerai gugat yang diajukan oleh istri, cerai talak yang diajukan oleh suami, atau perkara-perkara yang lainnya, waris dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini ada beberapa faktor kenapa kemudian perkara itu tidak turun di Kota Tasikmalaya. Salah satu indikasinya adalah karena kami sudah menerapkan untuk pelayanan kepada masyarakat itu sistem namanya e-litigasi. E-litigasi itu adalah orang bisa mendaftar langsung dengan dia mendaftarkan akunnya melalui media internet, sehingga pendaftaran tidak harus datang ke pengadilan. Jadi datang nanti sudah membawa berkas langsung di persidangan. Nah, kalau kemudian potensi persidangannya itu mungkin tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, maka di sana ada fasilitas di mana dengan e-litigasi ini bisa sidangnya itu secara elektronik, sehingga penggugat bisa di rumah menjawab, tergugat juga bisa menjawab daripada gugatannya dan lain sebagainya. Sehingga dengan manfaatkan teknologi seperti ini, walaupun di masa pandemi, Kota Tasikmalaya, PA Kota Tasikmalaya tetap melayani dengan seoptimal mungkin. Saya kira begitu. Terus yang mendominasi masalah gugatan cerai selama pandemi ini apa sih yang urgensinya? Jadi memang Yang mendominasi mungkin bukan hanya di Kota Tasikmalaya, hampir di seluruh Indonesia. Perkara yang diajukan di peradilan agama itu biasanya tertinggi itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat adalah tadi saya sampaikan perkara yang diajukan oleh istri untuk menggugat suaminya. Baru kemudian disusul perkara cerai talak. Cerai talak itu suami yang menggugat istrinya. Baru kemudian perkara-perkara yang lainnya, waris, ekonomi syariah, kemudian wakaf, harta bersama, dan lain sebagainya. Jadi memang di Kota Tasikmalaya masih menduduki peringkat pertama adalah tingkat cerai gugat. ada harapan dari pihak Pengadilan Agama atau pihak Bapak Kepala untuk bisa pasangan suami istri kedepannya tidak terlalu banyak kasus perceraian di masa pandemi ini. Bagaimana? Ya, jadi harapannya adalah di satu sisi kami akan melayani seoptimal mungkin agar masyarakat nyaman datang kepada kami mengadukan masalahnya dan kami menyelesaikan permasalahannya. Tapi di sisi lain kami pun sangat berharap bahwa mestinya peradilan yang sukses itu semestinya adalah peradilan yang tidak ada perkaranya. Kenapa? Karena masyarakat tidak punya masalah. Namun di sisi lain, kalau toh pun ada masalah, tetap kami pun akan optimal mungkin melayani. Nah, dalam masalah ini biasanya perkara-perkara yang diajukan ke kami, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, itu banyak sekali, bahkan mayoritas dengan alasan adalah urusan ekonomi. Jadi misalnya dulu suaminya bekerja di pabrik, pabriknya tutup, atau punya rumah makannya biasa memberi nafkah 5 juta, 3 juta. Kemudian setelah pandemi tokonya tutup, hanya berapa bulan kemudian istri mengajukan cerai. Ini kan sangat ironi,
Sangat ironinya adalah hanya permasalahan yang kemudian sebelumnya dipenuhi, kemudian tidak dipenuhi, hanya dalam beberapa kadang bulan atau ada hitungan yang memang setengah tahun, itu sudah menjadi keretakan rumah tangga. Ini yang menjadi sorotan dan menjadi pertanyaan khususnya adalah apakah iya hanya karena urusan ekonomi kemudian menjadi penyebab utama perceraian. Kalau dalam kajian agama, tentu ini sebenarnya ekonomi itu hanya sebuah akibat, bukan sebab yang asasi atau fundamental. Contohnya seperti apa? Apalagi kita sebagai seorang muslim. Contoh misalnya, dulu ketika zaman Nabi, para sahabat itu, sahabiyah itu, istrinya sahabat, ditinggalkan berperang bahkan sampai 4 bulan. Tetapi angka perceraian di tingkat sahabat kita hampir tidak pernah dengar. Kalau ataupun mungkin ada, mungkin hampir kita tidak pernah dengar. Ini menunjukkan apa? Berarti masalah ekonomi bukan masalah utama. Pertanyaannya adalah, kemudian kalau bukan masalah ekonomi, masalah apa? Ternyata ulama menyampaikan permasalahan itu adalah asas fundamental keagamaan, kepahaman keagamaan masyarakat yang sedikit-sedikit ketika ada guncangan langsung cerai. Sedikit-sedikit ada guncangan langsung cerai. Kenapa? Karena kehidupan beragamanya, apakah dia kurang dekat dengan ulama, kurang kemudian mengkaji ilmu agama, sehingga tingkat kesabarannya, tingkat ketabahannya itu mudah sekali buyar hanya karena urusan apalagi masalah ekonomi yang semestinya masih bisa diselesaikan. Coba misalkan bayangkan seorang istri yang tidak dinafkahi atau kurang dinafkahi, bukan tidak dinafkahi, yang tadinya 2 juta kurang menjadi 500 ribu misalnya. Ketika dia berpikir rasional, dia mengajukan gugatan cerai misalnya, padahal dia tetap dinafkahi 500 ribu. Di satu sisi dengan menggugat dia kehilangan suaminya, sudah kehilangan suami, nafkah pun tetap saja 500 ribu. Tapi kalau kemudian punya pemikiran agama yang kuat, keimanan yang kuat, maka paling tidak walaupun rezekinya 500 ribu, tetapi suami dan rumah tangga masih utuh, maka saya kira itu akan lebih baik. Dan pandemi ini kita tidak pesan. Ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengirimkan ujian kepada kita. Maka untuk lolos itu tentunya hanya dengan peningkatan daripada keagamaan, keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya satu-satunya jalan untuk menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa huru-hara, apalagi naudzubillah mengajukan perkara perceraian di pengadilan. Satu asasnya adalah dalam rumah tangga itu satu menjaga komunikasi. Hari ini seorang suami kadang hanya sibuk memberikan nafkah kepada istrinya, tidak mau tahu urusan yang lainnya, sehingga ketika ada guncangan, kekurangan sedikit, karena istri dididik hanya diberikan uang tanpa pemahaman, sehingga ketika macet uangnya, maka terjadilah benturan. Maka komunikasi itu adalah yang paling terpenting. Kenapa? Karena komunikasi juga dia asas bagaimana suami istri bermusyawarah. Hari ini hampir jarang sekali kita temukan suami istri ini bermusyawarah dalam setiap hal. Suami ya sudah merasa menafkahi, istri sudah merasa mengurus anak dan sebagainya, sehingga akhirnya hanya kehidupan itu yang dipikir hanya makan, yang dipikir hanya tempat tinggal, yang dipikir hanya belanja, yang dipikir hanya bagaimana jalan-jalan, sehingga kehidupan yang lainnya tidak dimusyawarahkan, khususnya urusan ibadah dan agama. Karena tidak ada yang bisa menenangkan hati kita sebagaimana ajaran agama kita kecuali adalah zikrullah, yaitu taat kepada Allah. Dan tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah SWT tanpa ilmu, tanpa dengan dekat orang-orang yang berilmu. Maka tip yang kedua adalah senantiasa kita tingkatkan kepahaman agama kita, dan tentu tingkatkan amaliyah agama kita, dan tentu dengan mendekatkan diri kita dengan wasilah-wasilah dekat dengan para alim ulama, dengan para kiai, dengan para ajengan, sehingga hati kita yang begitu gersang disirami, sehingga tumbuhlah kesabaran, tumbuhlah ketabahan, sehingga apapun badainya, apapun masalahnya, maka akan tetap jalan istiqomah, mawaddah, warahmah, dan punya cita-cita bareng-bareng di dunia dan bareng-bareng di akhirat masuk surga bersama. Jadi paling tidak solusinya adalah, kalau dalam sistem hukum, kalau dia punya anak, dia bisa menguasakan kepada anaknya.
Kalau dia punya orang tua, dia bisa menguasakan kepada orang tuanya. Jadi tidak harus yang sakit, yang tua datang ke pengadilan misalnya. Ada proses-proses hukum acara yang bisa mengcover itu. Selain juga misalnya bisa ada minta bantuan daripada lembaga hukum atau kuasa hukum, advokat misalnya. Jadi untuk penguasaannya itu ada yang dengan lembaga atau advokat langsung secara resmi, ada juga yang punya keterkaitan daripada kekeluargaan yang dekat. Seperti tadi yang saya sebutkan, ayah itu dikuasakan kepada anaknya yang sudah tentunya umurnya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau anak kepada orang tuanya.